Oke, sekarang akan saya tunjukkan tampilan dari aplikasi kasir Alsera Pos-nya untuk usaha restoran. Nah, jadi ini adalah contoh dari tampilan aplikasi kasir yang akan digunakan oleh kasir untuk melakukan penjualan atau untuk menginput transaksi. Nah, aplikasi kasir ini bisa diinstal di Play Store ataupun di App Store dengan nama Alsera Pos, dan kalau misalkan mau diinstal di Windows itu bisa diambil linknya dari link deskripsi di bawah. Jadi untuk aplikasi ini sudah bisa diinstal di Android, iOS ataupun Windows. Nah, jadi kita langsung mulai saja. Cara untuk melakukan transaksinya itu sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal klik saja produk yang mau kita jual. Contohnya saya klik air mineral di sini. Nah, di sini untuk kuantitinya itu masih bisa kita ubah lagi, bisa kita ketik atau misalkan mau kita pilih langsung dari sini itu bisa. Kemudian di sebelah kanan sini untuk diskon kita bisa meletakkan diskon untuk produk air mineral ini. Jadi, untuk diskonnya itu bisa diubah dalam bentuk nominal atau persenan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tombol take away di mana kalau misalkan nih contohnya ada customer yang makan di tempat tapi ada beberapa barang atau beberapa item yang dia mau take away atau mau bawa pulang rumah. Nah, ini kita bisa aktifkan take away pada produk yang mau dia bawa pulang atau take away seperti itu. Nah, kemudian di catatan ini kita bisa meletakkan catatan untuk produk tersebut. Nah, contohnya kayak untuk air mineral ini, contoh catatannya itu adalah tidak dingin, contohnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada split atau multi split. Jadi ini sama dengan split order, di mana menu ini digunakan untuk memisahkan transaksi, untuk pisah bayar. Contohnya customer datang bersama dengan temannya dan kemudian dia mau bayar terpisah. Nah, split ini dia untuk memisahkan satu produk, sedangkan kalau multi split ini untuk memisahkan lebih dari satu produk. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada tombol batal item di pojok kanan bawah. Ini apabila kita mau batalkan item pada halaman transaksi. Nah, jadi kalau misalkan si customer mau batalin produknya atau itemnya, tinggal klik saja batal item. Nah, kemudian kita bisa tinggal klik save. Oke, kita bisa tinggal klik lagi produk lain. Contohnya apple pie, tinggal save, ayam geprek, save. Oke. Nah, kemudian di pojok kiri bawah, nah ini yang putih ini adalah halaman transaksinya ya, dimana semua orderan yang kita input dia akan masuk di sini. Nah, jadi di bagian pojok kanan, pojok kiri bawah ini, oke, yang di pojok kiri bawah ini ada menu diskon pesanan, dimana kita bisa memasukkan diskon untuk seluruh transaksi. Oke, untuk seluruh total transaksi. Tadi kan kita bisa per item ya, tinggal diklik aja nama produknya, nanti dia akan muncul diskon ini untuk per item seperti itu. Nah, kalau misalkan kita klik save dulu untuk ketampilan awal. Nah, kalau misalkan kita mau diskon untuk seluruh transaksi, kita tinggal klik aja diskon pesanan dan kemudian kita tinggal masukkan saja jumlah persen diskonnya di sini. Untuk diskonnya itu bisa diubah dalam bentuk persenan ataupun nominal ya di sini. Nah, kalau kita mau masukkan diskonnya, tinggal dimasukkan aja di sini diskonnya. Oke, kita tinggal klik silang untuk ketampilan awal. Kalau kita misalkan mau misalkan kita mau masukkan catatan ke transaksi ini untuk seluruh transaksi ini, nah kita bisa masukkan di sini. Oke, nah kemudian di sini ada menu kirim ke dapur. Apabila kita ingin mengirim transaksinya itu ke dapur, misalkan di dapur itu ada printer atau misalkan ada Android atau ada tablet, dan nanti di printer tersebut itu akan keluar struk pesanan dari kasir seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari struk untuk dapur ya. Nanti di bagian bawah ini akan muncul produknya tanpa harga. Kalau misalkan ada catatan nanti dia akan muncul juga. Jadi nanti kita bisa meletakkan perangkat di dapur, bisa berupa printer atau tablet. Nah, nanti kalau misalkan ada printer nanti dia akan keluar struk. Nah, struknya kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Oke. Kita kembali lagi ke tampilan dari aplikasi kasirnya. Nah, di sebelah sini itu ada void pesanan ya, di bagian halaman transaksi di bagian pojok kanan bawahnya itu ada logo silang void pesanan. Nah, di sini itu apabila ingin membatalkan seluruh transaksinya sebelum pembayaran ya. Oke, nah kemudian jika sudah selesai itu kita bisa tinggal klik saja di sini untuk tombol hijau ini untuk lanjut ke pembayaran. Oke, kemudian kita tinggal klik konfirmasi. Nah, kemudian di sini kita akan diarahkan ke pemilihan metode pembayaran. Nah, di sini untuk pembayaran kita sudah bisa terintegrasi dengan pembayaran e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan Link Aja. Kita juga sudah bisa
pembayaran seperti cash, kredit, debit, hutang, cicil, dual payment seperti itu. Nah, ketika kita lanjut ke pembayaran, maka dia akan default mengarah ke pembayaran cash. Kalau misalkan kita mau memilih pembayaran lainnya, kita tinggal pilih saja di sebelah kiri ini. Oke, nah contoh nih untuk yang cash kita bisa lihat tampilannya di sebelah kanan ini ya. Nah, apabila si customer itu tidak memiliki uang pas, itu kita bisa pilih shortcutnya lagi. Nah, di sebelah kanan ini ada shortcutnya, kita bisa pilih atau kita mau ketik di sini itu juga bisa. Nah, kita bisa tinggal klik bayar untuk lanjut ke pembayaran selesai. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk ke tampilan ini, artinya transaksinya itu sudah berhasil. Di sini akan muncul nomor transaksinya, total pembayaran, kembaliannya, dan kita juga bisa kirim struk secara digital ke WA customer atau ke email customer. Oke, nah di sini juga kita kalau misalkan mau kirim pesanan ke dapur setelah pembayaran itu juga bisa. Jadi untuk menu kirim ke dapur itu ada di setelah pembayaran atau sebelum pembayaran, tergantung flow di toko Anda bagaimana. Nah, kita bisa tinggal klik plus baru untuk lanjut ke transaksi baru seperti itu. Nah, di sebelah kiri ini untuk yang logo orang, kiri atas ini kita bisa melihat, kita bisa menambahkan pelanggan baru ya dari Allsera Pos-nya langsung. Kita tinggal klik saja, nanti dia akan muncul di sebelah kanan. Di sini kita bisa memilih pelanggan yang sudah ada, atau kita bisa mencari pelanggan berdasarkan nomor telepon langsung, itu juga bisa, atau langsung dari namanya langsung. Nah, di sini kita mau tambahkan pelanggan baru, itu bisa tinggal klik tombol plus aja di sini. Lalu kita tinggal masukkan nama dan nomor telepon aja sudah bisa. Oke, kita nanti tinggal klik simpan aja. Nah, kemudian di sini kita klik silang untuk ketampilan awal. Nah, apabila flow di usaha Anda itu adalah makan dulu baru bayar, nah ini bisa menggunakan tombol plus ini untuk menyimpan pesanan, jadi bisa dibayar nanti. Jadi contohnya itu kita langsung contohkan saja. Contohnya saya pilih air mineral, save. Kemudian juga untuk yang apple pie, save. Nah, kalau misalkan Anda tidak ingin diklik terus ada muncul tampilan yang seperti ini, nah ini nanti bisa dinonaktifkan saja. Jadi nanti ketika diklik produknya, dia nanti akan langsung, nanti ketika kita klik produknya, dia akan langsung tertambah tanpa harus diklik save lagi, seperti itu. Contoh nih, kita sudah pilih produknya nih, kita tinggal klik tombol plus aja untuk menyimpan transaksinya. Nah, jadi kalau misalkan nih si customer sudah selesai makan, terus dia mau bayar, nah dia bisa tinggal menarik pesanannya kembali. Oke, si kasir bisa menarik pesanannya kembali dengan cara tinggal klik nomor 1, angka 1 di atas ini. Oke, jadi 1 ini artinya ada 1 pesanan yang tersimpan. Kita tinggal klik saja, lalu kita tinggal klik saja pesanannya, lalu kita tinggal selesaikan pembayaran tersebut. Oke, kita tinggal klik plus baru, dan kemudian di atas ini ada meja. Jika customer ingin menggunakan sistem meja, itu bisa tinggal diklik saja di sini. Nah, jadi kita langsung contohkan saja caranya. Itu kita tinggal klik saja, lalu tinggal pilih mejanya, pilih duduk di sini, dan kemudian masukkan jumlah tamu yang ada di meja tersebut. Nah, kita tinggal masukkan saja untuk produknya. Jika sudah, kita bisa tinggal klik plus, atau kita mau kirim ke dapur dulu juga boleh. Oke, tergantung dengan flow yang ada di usaha Anda. Nah, kita tinggal klik plus, maka nanti pesanannya akan tersimpan, kita bisa melakukan transaksi untuk pesanan lainnya. Nah, jika misalkan si customer mau bayar, itu kita bisa tarik pesanannya lagi. Nah, bisa menggunakan 2 cara. Cara pertama itu bisa menggunakan cara tadi, jadi tinggal diklik aja tombol 1 ini, atau ini saya silang dulu, atau bisa langsung dari mejanya ini. Kita klik aja logo meja ini. Nah, di sini itu kalau mejanya berwarna oranye, itu artinya mejanya itu ada orang, seperti itu, mejanya itu terisi. Nah, kita bisa tinggal klik saja untuk memproses orderannya, lalu kita juga bisa klik memuat pesanan untuk memproses pesanan ke pembayaran, seperti itu. Nah, kita juga bisa ganti meja kalau misalkan si customer mau ganti meja. Kita klik memuat pesanan di sini, tinggal klik saja, lalu kita klik konfirmasi, maka dia akan otomatis muncul di sini. Kita tinggal lanjutkan saja ke pembayaran. Nah, kemudian di sini itu ada in away, itu adalah jenis orderannya. Kita bisa memilih apakah pesanan ini termasuk jenis orderan take away, delivery, atau lainnya. Nah, kalau kita tidak memilih, maka nanti dia akan default memilih sebagai dine in. Tapi kalau misalkan nih untuk yang pesanan contohnya GoFood, nah jadi nanti harganya itu dia bisa berubah otomatis. Contoh, saya pilih dulu produk air mineral harganya 9.000. Nah, kalau misalkan saya pilih di NOW-nya itu GoFood, maka harganya itu akan berubah menjadi harga GoFood. Itu sudah bisa disetting nanti di back office-nya. Oke. Nah,
Kemudian di sini untuk mencari produknya itu kita bisa scroll di sini, atau kita mau langsung cari berdasarkan nama bisa, atau kita mau cari berdasarkan kategori tertentu itu bisa di pojok kanan atas yang logo corong, atau dari bawah juga berdasarkan kategori tertentu juga bisa, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau cari berdasarkan kode, mungkin itu bisa di menu barcode ini, tinggal masukkan saja kodenya. Nah, di sini custom itu misalkan ada customer yang bukan, lebih tepatnya itu untuk orang yang ada titip jual gitu. Nah, kalau misalnya kita mau memasukkan produk yang bukan kita jual, jadi produk yang titip jual, nah kita bisa masukkan di sini. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke menu yang di kiri atas yang ada simbol garis 3. Itu kita tinggal klik saja, kita ke menu transaksi. Di situ akan menampilkan transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan di POS. Oke. Nah, di sini kita bisa klik untuk melihat detailnya. Di sebelah kanan akan muncul detailnya untuk nomor transaksi, tanggal, kemudian waktu, pelayan, jenis orderan, jenis pembayaran, dan juga untuk produknya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan refund ataupun void di menu transaksi ini. Beda dari refund dan void, refund itu kalau customer yang mau kembalikan. Kalau void itu biasanya karena human error atau salah input. Nah, kita tinggal klik saja produk yang mau kita refund, contohnya yang ini. Lalu di pojok kanan bawah ada simbol titik 3, itu nanti tinggal di klik saja, nanti dia akan muncul opsi untuk refund atau void seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kemudian tinggal klik saja, nanti dia akan ada pilihan. Di sini kalau misalkan kita mau kembalikan full, atau mau kembalikan sebagian produk saja, atau mau batalkan pesanan. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa melihat histori transaksi dari hari sebelumnya. Kemudian di tengah sini, ada semua tipe pembayaran, kita bisa memfilter transaksi berdasarkan pembayaran tertentu. Nanti kalau kita pilih cash, dia hanya menampilkan pembayaran untuk cash saja. Kita lanjut lagi ke menu lain, di menu inventory kita bisa mengecek stok berdasarkan kategori tertentu juga, atau kita mau cek stok langsung dari sini itu juga bisa. Mau cari dari sini untuk produk tertentu itu juga bisa. Di sebelah sini akan muncul stok dari produk-produknya. Nah, di sebelah kanan ini yang ada simbol titik 3, ini saya klik. Nanti di sini itu ada peringatan stok, dia akan menampilkan produk yang stoknya sudah mau habis. Nah, yang tidak ada stok dia akan menampilkan stok yang sudah habis, dan grup produk itu untuk menampilkan stok pada kategori tertentu. Contohnya snack, nanti dia akan menampilkan produk-produk yang ada pada kategori snack. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke menu shift. Apabila Anda menerapkan sistem shift, Anda bisa memulai shift dari sini dan bisa mengakhiri shift dari sini. Nanti kita bisa melihat histori dari shiftnya itu di sini. Contohnya kita mau lihat di shift pagi itu penjualannya itu berapa sih, di malam itu penjualannya itu berapa. Nah, ini kita bisa cek langsung dari sini. Kemudian kita ke menu selanjutnya, ada di menu laporan. Itu kita bisa mengecek laporan kita secara ringkas. Di sini kita bisa mengecek total penjualan kita, kemudian kita bisa mengecek apakah ada refund di hari itu. Kita juga bisa mengecek diagram dari penjualan kita secara tanggal tertentu seperti itu. Nah, kita juga bisa pilih tanggalnya di ujung kanan atas ini untuk hari-hari tertentu. Nah, kemudian di sini di ujung kiri atas itu kita bisa memilih laporan penutupan penjualan untuk melihat total pendapatan kita hari itu. Nah, kita bisa melihat di sini untuk total penjualannya, dan kita bisa juga kirim ke email ataupun mau cetak ke struk itu bisa. Kita juga bisa pilih tanggalnya di ujung kiri atas ini. Nah, tinggal pilih saja untuk tanggalnya. Kita klik silang untuk ketampilan awal, lalu kita coba lihat ada ringkasan penjualan produk. Kita bisa melihat produk-produk apa saja yang terjual hari ini. Nah, ini untuk kategorinya, ini untuk produk dalam kategorinya. Kita klik silang, kita lanjut ke menu selanjutnya, ada menu pengaturan. Di sini kita bisa menambahkan printer apabila kita ingin mengkoneksikan printer ke pos kita, jadi dia bisa print otomatis. Ini bisa di menu sini. Oke. Nah, kemudian di sini juga udah ada fitur absensi, di mana nanti staff bisa langsung absen melalui aplikasi posnya langsung. Untuk absensi kita sudah hadir dalam bentuk Face ID ataupun dalam bentuk PIN, jadi lebih aman seperti itu. Nah, di sini untuk input produknya, kita ke menu produk. Oke, untuk input produknya itu sangat mudah sekali. Untuk input produk bisa diakses, bisa diinput melalui back office. Nah, untuk mengakses back office-nya itu bisa dari Android, iOS, ataupun Windows. Nah, kalau di Android atau iOS bisa diinstal aja aplikasi dengan nama Allsera
Nah, kalau di website itu kita bisa akses di website alsera.com. Nanti kita tinggal login saja. Jika Anda belum daftar, silakan daftar melalui link di deskripsi atau di sini boleh langsung. Nah, nanti kita akan otomatis masuk ke yang namanya back office, di mana seluruh pengelolaan data seperti input produk, input stok, cek laporan, dan lain-lainnya itu bisa dilakukan dari back office ini. Nah, jadi cara untuk menginput produknya sangat mudah sekali. Itu kita tinggal klik saja tombol katalog, lalu ke menu produk, lalu kita tinggal klik tambah di ujung kanan atas, kemudian kita tinggal masukkan saja nama produk, kategori produk, dan harga jualnya saja sudah bisa. Tinggal isi yang ada bintang merahnya saja. Kalau kita mau pakai stok, tinggal aktifkan saja lacak inventory, lalu kita tinggal masukkan jumlah stok kita berapa, seperti itu. Lalu nanti kita tinggal klik simpan, produknya akan otomatis muncul di aplikasi POS-nya. Begitu pula apabila ada penjualan dari aplikasi POS, nanti laporannya akan muncul secara otomatis di back office-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke nomor di bawah ini ya. Atau misalkan mau langganan, bisa langsung chat ke nomor ini. Terima kasih.